hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, baik. Saya kira Ibu Leni hari ini sungguh sangat bersemangat sekali. Baiklah Ibu, hari ini kita akan melakukan pra-observasi untuk kegiatan supervisi kita. Ibu Leni akan melakukan supervisi. Ya. Saya perlu informasikan dulu bahwa kegiatan supervisi ini bertujuan untuk melakukan pengembangan Ibu Leni sendiri dalam penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas. Jadi supervisi ini akan memberikan kemajuan yang signifikan kepada kita sebagai guru. Jadi kira-kira kelas mana yang nanti akan kita atau Ibu pakai ya, untuk melakukan supervisi, Ibu Leni? Sesuai dengan perencanaan, saya akan melakukan kegiatan supervisi ini di kelas 8D. Oh iya, berarti di kelas 8D ya? Iya. Kapan waktunya kira-kira Ibu Leni? Sesuai dengan roster yang ada, saya mengajar di kelas 8D itu pada hari Senin. Jadi mungkin hari Senin bisa melakukan supervisi di kelas 8D. Oke, baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita maka supervisi kita akan dilakukan pada hari Senin. Di jam berapa itu Ibu Leni? Saya akan mengajar di kelas 8D pada jam pertama sampai dengan jam kedua. Oh, berarti yang pertama dan kedua ya. Hari Senin di kelas 8D. Baik Ibu Leni. Baik, sebelumnya saya tanya dulu. Ini dari kegiatan observasi ini kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Leni beri? Oh iya, jadi pada kelas 8D sesuai dengan materi pada hari Senin ini dan sesuai dengan modul yang ada, saya akan mengajar berkaitan dengan iklan, poster, dan slogan. Ya, jadi materi utamanya adalah kami akan melihat tentang iklan, poster, dan slogan. Oh iya. Kemudian tujuan dari pembelajaran itu apa Ibu? Iya. Dari pembelajaran tentang iklan dan slogan, kemudian poster. Iya. Jadi materinya adalah tentang teks iklan, slogan, dan poster. Tujuan yang pertama yang diharapkan dari proses pembelajaran ini, anak mengerti tentang apa itu iklan, apa itu poster, dan apa itu slogan. Setelah dia mengerti, dia bisa memberikan ciri-ciri dari iklan, poster, dan slogan itu. Kemudian setelah dari tahapan itu, dia mampu mengetahui pesan apa saja yang ada di dalam teks iklan, slogan, dan poster. Dan pada akhirnya dia bisa membuat teks iklan, poster, dan slogan itu. Gitu. Jadi tujuannya adalah bahwa ketika Ibu Leni mengajarkan materi pembelajaran tentang iklan, slogan, dan poster itu, tujuannya adalah bahwa mereka mampu untuk memberikan pengertian, kemudian ciri-ciri, dan juga membuat ya. Jadi intinya bahwa tujuannya memberikan pengertian, ciri-ciri, dan juga membuat slogan, iklan, dan poster. Oke, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari materi pembelajaran itu, Ibu? Area pengembangan yang ingin dicapai yaitu yang pertama tentu harus mereka terampil. Mereka mempunyai keterampilan dalam hal ini bagaimana mereka mengutarakan isi maksud dari pembuatan iklan, slogan, dan poster itu. Di samping itu juga mereka punya kemampuan untuk berinteraksi, bekerja sama di dalam tim atau kelompok yang akan dibentuk untuk menghasilkan sebuah iklan, slogan, dan poster. Di samping itu juga dari kegiatan tersebut mereka dituntut untuk bertanggung jawab. Jadi ada hasil yang dicapai dengan konsisten waktu yang telah ditetapkan dan mereka mampu menyelesaikannya tepat waktu. Jadi area yang pengembangan yang ingin dicapai itu saya pikir bahwa 3 hal tersebut. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu anak lebih terampil, mampu, kemudian berinteraksi dan juga untuk menghasilkan iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang berikutnya itu adalah dia bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya ya. Kemudian strategi yang sudah dipersiapkan? Untuk mengajarkan iklan, poster, dan slogan ini, di samping yang pertama, anak wajib mempunyai buku atau modul yang sudah disiapkan. Kemudian saya akan menyiapkan contoh-contoh iklan, poster, dan slogan, baik itu berupa gambar,
dan juga saya akan menyediakan video-video tentang iklan, poster, dan slogan. Jadi paling tidak saya membutuhkan alat-alatnya seperti harus memiliki laptop dan infocus untuk menunjang proses pembelajaran saya. Oh iya, baik. Jadi strategi yang digunakan adalah Ibu sudah menyiapkan modul-modul dalam bentuk iklan-iklan, kemudian video-video atau konten-konten. Berarti seperti Ibu bilang bahwa mereka harus menyiapkan juga laptop ya, atau mungkin Ibu yang menyiapkan laptop dengan menggunakan infocus. Saya yang akan menyiapkan. Jadi ya bahan yang pertama, bahwa modul itu harus ada sebagai kerangka acuannya. Kemudian supaya pembelajaran itu lebih bervariasi dan membuat mereka untuk bisa lebih mengerti, saya menyiapkan contoh-contoh. Contoh-contoh untuk mereka bagaimana bisa menganalisa sendiri. Ini loh contoh dari iklan, slogan, dan poster. Setelah itu dengan contoh yang ada, mereka mampu melihat ciri-ciri dan pesan apa yang disampaikan dari iklan, slogan, dan poster itu, dan pada akhirnya mereka mampu membuat kembali iklan, poster, dan slogan tentang suatu tema yang sudah ditentukan dan akan dikumpulkan pada waktu yang sudah disepakati hingga mencapai tujuan pembelajaran. Saya Saya kira saya mendengarkan strategi Ibu ini, anak-anak pasti akan dengan mudah mengerti ketika materi pembelajaran Ibu itu Ibu berikan, karena ini saya lihat Ibu menggunakan konten juga, Ibu menggunakan video, kemudian Ibu juga pasti menggunakan selebaran-selebarannya dalam bentuk iklan dan poster. Baik Ibu Leni, saya kira demikian dulu untuk observasi kita. Kita ketemu kembali pada hari Senin pada saat observasi di dalam kelas. Semangat Ibu Leni, sukses. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih. Semangat juga untuk Ibu Dewi. Selamat pagi 8D, silakan masuk kelas. Selamat pagi kelas 8D. Selamat pagi Bu. Ulangi sekali lagi, selamat pagi 8D. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bu hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Semangat pagi untuk pelajaran pada pagi hari ini. Iya. Bagaimana suasana hati pagi ini? Apakah sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan Grace memimpin kita dalam doa. Yang sudah memimpin kita pada pagi hari ini. Hari ini Ibu melihat kalian sungguh luar biasa, penuh semangat, cerah ceria, dan Ibu yakin pasti kalian sudah siap untuk menerima pelajaran kita pada pagi hari ini. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Semuanya hadir, ketua kelas, tolong melaporkan absensi hari ini. Satu orang sakit. Atas nama Iya, Ibu akan mengisi di dalam absen Maria Lorencia Tuhan pada hari ini.
Oke, Maria Florencia Kurban pada hari ini. Baik, hari ini sesuai dengan modul pembelajaran yang ada, kita akan belajar berkaitan dengan teks, iklan, slogan, dan poster. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Kamu akan menuliskan kira-kira kesepakatan apa yang mau kamu buat, kamu lakukan selama proses pembelajaran ini. Jadi kesepakatan kelas itu tidak dari ibu, tetapi atas permintaan, atas kemauan, atas yang kamu inginkan. Ibu akan membagikan kertas ini dan kalian akan menuliskan kesepakatan kelas yang kalian inginkan selama proses pembelajaran ini. Oke, sudah? Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, ada isolasi di sini, boleh menempelkan di kertas yang sudah ibu siapkan. Ayo, siapa yang sudah selesai? Mari tempelkan saya. Oke, baik. Setelah melihat contoh teks iklan yang ada di dalam buku textbook, ayo sekarang dibentuk kelompok 4-4. Kita buka, ya. Baik, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan kamu akan mengerjakan LKPD 1 kelas 1. Setelah melihat contoh iklan tersebut, ya, kamu sudah melihat tentang contoh iklan yang ada di dalam buku teks. LKPD ini akan dikasih. Tiap kelompok akan mengerjakan tugas yang nanti Ibu akan berikan, lalu akan mempresentasikannya di depannya dari iklan yang sudah Ibu ya, ada satu contoh iklan di situ. Sudah lihat di buku teksnya? Dari contoh iklan ini, nomor 1 soalnya adalah yang di papan tulis, Ibu akan menuliskannya untuk kalian mengerjakan. Nomor 1. Apa iklan yang ada di dalam buku teks tersebut? Dua, menurut kalian iklan tersebut menarik atau tidak? Tiga,
iklan tersebut biasanya dipasang di mana? Dan nomor yang kelima, apa tujuan iklan tersebut? Oke, Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk mengerjakan LKPD 1 dari contoh iklan yang sudah kamu lihat. Ada iklan yang sudah kamu lihat, kemudian jawablah pertanyaan pada lembar kerja pertama. Jadi setelah melihat iklan itu, kamu bisa menyimpulkan apa yang terdapat di dalam iklan tersebut. Iklan tersebut dia membuat tentang apa? Kemudian, menurut kamu iklan yang kamu baca dan kamu lihat itu menarik atau tidak? Yang ketiga, apakah gambar tersebut dia sudah termasuk iklan atau belum? Atau dia sebenarnya bukan iklan? Nomor 4, iklan itu biasanya dipasang di mana? Dan nomor 5, apa tujuan dari iklan tersebut? Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan. Oke, sudah melihat gambarnya? Silakan. Baik, kita akan mendengarkan bersama-sama presentasi dari temanmu kelompok 1. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi Desri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman saya persilakan. Nomor 1, apa iklan tersebut? Jawabannya, iklan tersebut berisi tentang makanan yang lezat. Nomor 2, menarik atau tidakkah iklan tersebut? Iklan tersebut menarik karena terdapat gambar yang bagus. Dan nomor 3, apakah iklan tersebut termasuk iklan? Ya, iklan tersebut termasuk iklan. Nomor 4, apakah iklan tersebut dipasang di mana saja? Di jalan, televisi, dan di koran. Nomor 5, apa tujuan iklan tersebut? Iklan tersebut bertujuan untuk menawarkan makanan yang lezat. Sekian dan terima kasih. Ini demikianlah presentasi kami. Selamat pagi. Mari kita beri aplaus untuk penampilan dari teman kelompok 1. Ya, terima kasih. Teman kelompok 1 sudah melihat, kemudian menyelesaikan LKPD 1. Silakan kembali. Ya, kita masih lanjut dengan satu kelompok lagi. Kira-kira siapa yang mau tampil? Kelompoknya Reza. Ayo. Selamat pagi, Bagas. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berteman saya persilakan. Apa iklan yang ada di dalam buku tersebut? Menurutmu apa iklan itu menarik atau tidak? Yang ketiga, apakah gambar tersebut termasuk iklan? Yang keempat, iklan tersebut biasanya dipasang atau dipajang di mana?
Yang kelima, apa tujuan iklan tersebut? Tujuannya untuk mempromosikan sebuah makanan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Beri aplaus. Baik, terima kasih untuk dua kelompok yang sudah bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, dari pembelajaran tadi kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan iklan adalah apa iklan? Iklan adalah Media untuk menyampaikan pesan. ya, di dalam iklan itu ada media untuk menyampaikan pesan. Pesan itu berupa apa? Informasi tentang suatu barang atau jasa. Jadi dari iklan yang kamu lihat tadi, ada tidak dia punya informasinya? Ada. Ada tidak dia punya barang di situ? Ada. Berarti dia termasuk? Iya. Oke, baik. Jadi pembelajaran hari ini berkaitan dengan kita mengenal teks iklan, slogan, poster, tapi pada kali ini kita akan melihat tentang teks iklan. Jadi pada hari ini apa yang dimaksud dengan teks iklan? Kalian sudah menemukan sendiri toh? Yaitu apa itu teks iklan? Ya, jadi iklan itu adalah media untuk menyampaikan pesan. Di dalam pesan itu ada informasi. Informasi berkaitan dengan dengan demikian, konsep dari pengertian iklan pada pagi hari ini sudah kalian temukan bersama dari proses yang kita kerjakan. Ibu berharap kalian bisa mengerti dan kita akan melanjutkan materi pada pembelajaran yang berikut. Kita akan melihat berkaitan dengan ciri-ciri dari iklan tersebut. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah ada pertanyaan? Kalau begitu kita berdiri, kita ice breaking sebentar. Perhatikan di sini, kalau ibu menyebut botak berarti memegang kepala. Kalau ibu menyebut laju berarti memegang pundak. Kalau ibu menyebut batu berarti memegang mulut. Perhatikan di sini, menguji konsentrasimu. Ready? Ready. Ya, go. Baju. Baju. Batuk. Batuk. Botak. Baju. Batuk. Botak. Baju. Baju. Next, konsentrasi. Ulangi satu kali lagi. Iya. Mulai, ready, go. Baju. Botak. Batuk. Baju. Baju. Botak. Baju. Batuk. 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 Baju. Botak. 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 Baju. Baju. Batuk. Botak. Batuk. Baju. Baju. Oke, terima kasih untuk permainan hari ini. Silakan kembali. Dengan demikian, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sebagai tugas selanjutnya, jangan lupa membuka buku textbook, membaca teks yang berikut berkaitan dengan ciri-ciri dari teks iklan, slogan, dan poster. Bisa? Selamat pagi, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari. Baik, selamat pagi Bapak Kor selaku pengajar praktik, dan kemudian selamat pagi Ibu selaku rekan sejawat yang sudah saya observasi dengan Ibu Helena yang memang guru bahasa Indonesia dari sekolah. Baik, hari ini kita akan melakukan pasca observasi dan kami minta kepada Bapak pengajar praktik sebagai supervisor
pagi Ibu Leni. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Saya lihat juga kelihatan dari wajahnya begitu fresh sekali. Terima kasih Ibu Leni sudah mau dan berkenan untuk kita melakukan praobservasi. Kemudian setelah itu kita melakukan observasinya begitu baik dan sangat signifikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya inginkan dan juga LMS inginkan begitu. Jadi pada saat ini kita akan melakukan pasca observasi. Kemudian Ibu Leni, bagaimana perasaannya setelah saya melakukan observasi itu? Perasaan saya jelas bahwa saya merasa kegiatan ini sangat bermanfaat. Berarti dalam proses pembelajaran saya harus mengikuti beberapa tahapan yang sudah disiapkan sehingga hasil akhirnya bisa diperoleh dengan maksimal. Baik, jadi perasaannya observasi ini membawa dampak kemajuan untuk pembelajaran di kelas di kemudian hari. Nah, kalau begitu apa yang hendak Ibu capai setelah observasi kita ini, pembelajaran ini dilakukan di kelas itu? Apa yang ingin Ibu capai dari observasi kita ini? Jelas bahwa yang ingin saya capai adalah tujuan pembelajaran yang diberikan kepada siswa itu harus maksimal mendapatkan hasil. Di samping itu juga dengan bagaimana kegiatan selama proses pembelajaran harus membuat kelas yang nyaman, menarik, dalam arti supaya siswa bisa secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Oh, jadi hal-hal yang hendak dicapai dalam proses observasi pembelajaran ini adalah bagaimana supaya siswa bisa menangkap pembelajaran itu dengan baik, materi itu dengan baik, kemudian siswa merasa nyaman, kemudian aman atau perasaannya senang dan bahagia ya ketika mengikuti pembelajaran. Terus dari semua tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas itu, kira-kira hal apa yang ingin ditingkatkan dari tahapan-tahapan pembelajaran? Yang ingin saya tingkatkan adalah kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Bahwa saya ingin supaya semua siswa itu punya kesempatan yang sama untuk bisa presentasi di depan. Tidak hanya mengandalkan siswa yang unggul, tetapi kemampuan itu harus sama untuk semua siswa sehingga pembelajaran itu aktif. Tidak hanya pada siswa-siswa tertentu saja. Oh, jadi pencapaiannya adalah masing-masing siswa mampu untuk mempresentasikan atau presentasi di depan kelas ya. Yang saya tahu juga merupakan tugas berat juga untuk Ibu Leni ya, karena yang saya tahu kelas 8D itu merupakan kumpulan dari siswa-siswi yang berprestasi ya, itu atau dikatakan sebagai kelas unggulan ya. Baik, itu berarti Ibu menanggung beban yang berat juga untuk bagaimana memaksimalkan presentasi mereka atau masing-masing mereka sesuai dengan prestasi yang mereka emban ya. Oke. Kemudian kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu, Ya. kira-kira tujuan pencapaian itu ada di angka berapa? Dari hasil kegiatan selama observasi proses pembelajaran itu sampai saya menerima hasil balik, saya bisa melihat itu di skala angka 8. Masih di angka 8 Ya. Berarti masih ada 2 angka lagi yang ingin Ya. dicapai. Ya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu di angka berapa, di pencapaian angka berapa yang ingin dicapai? Kalau kelas itu maksimal, pasti Ya. saya sudah bisa mencapai angka 9. Tapi seperti yang kita lihat kemarin, ketika kita melakukan observasi, semua siswa begitu terlibat. Hanya penekanannya pada kegiatan berbicara, presentasi itu hanya diwakilkan oleh beberapa siswa saja. Ya, jadi angka yang Ibu capai itu 9. Iya, yang saya inginkan jelas. 9 ya. Kalau mereka maksimal maka mereka bisa mencapai angka itu. Tetapi mungkin dalam pembelajaran itu ada anak-anak yang tidak begitu maksimal dalam pembelajaran itu. Jadi nilainya pada saat itu adalah 8. Nah, kemudian kekuatan apa yang Ibu miliki untuk meningkatkan pencapaian tujuan? Kekuatan yang saya miliki adalah yang pertama, saya harus bisa menguasai materi, saya harus bisa mengoptimalkan kelas, berarti saya harus bisa menjadi bagaimana saya
menerjemahkan ilmu yang saya punya itu dengan satu pembelajaran yang menarik. Pembelajaran itu harus menarik, mereka suka, sehingga materi yang saya berikan itu mereka bisa cepat terima. Tapi kalau pembelajarannya terkesan tegang, terkesan saya lebih banyak berbicara tanpa memberikan waktu dan ruang untuk mereka berekspresi, saya pikir bahwa pembelajaran itu tidak maksimal. Kerja timbal baliknya harus sama-sama bisa. Jadi intinya pada poin ini adalah strateginya itu memperdalam lagi materi-materi yang disajikan, yang mana mereka juga bisa menyerapnya dengan baik, dengan aman, dengan perasaan senang, gitu ya. Jadi kira-kira rencana aksi atau strategi apa yang akan Ibu pakai untuk pencapaian tujuan ini? Pencapaian tujuan ini saya harus menguasai lagi beberapa model pembelajaran. Jadi di dalamnya saya menyertakan dengan pembelajaran lebih banyak supaya siswa itu bisa punya kemampuan untuk berbicara. Metode dengan model pembelajaran harus banyak saya kuasai. Kemudian saya harus memaksimalkan kelas itu supaya semua siswa mendapat kesempatan yang sama, tidak hanya satu siswa saja. Berarti strateginya adalah bahwa Ibu juga akan membenahi diri juga untuk memperdalam materi-materi itu, dan ketika materi itu diberikan kepada anak maka akan tercapai tujuannya, begitu Ibu ya. Kemudian komitmen yang Ibu rencanakan terhadap aksi itu bagaimana? Komitmennya itu seperti apa? Jadi saya harus mempelajari, atau saya juga bisa melihat dari video-video pembelajaran yang ada, sampai melihat dari contoh-contoh yang ada di dalam YouTube atau cara-caranya. Saya harus banyak membenahi itu. Intinya bahwa saya harus mempunyai satu konsep yang menarik dalam proses pembelajaran saya, agar anak bisa tertarik dan suka, dan pada akhirnya materi itu bisa masuk dan tersampaikan kepada anak. Pembelajaran itu harus aktif. Kalau gitu kira-kira tindak lanjut dari strategi ini setelah coaching ini kapan akan Ibu laksanakan? Itu setelah kami ujian semester, saya akan melakukan lagi. Ada beberapa hal yang kemarin saya lihat selama observasi di kegiatan untuk siswa itu, hanya pada anak-anak tertentu. Saya harus mengubah pola pembelajarannya supaya bisa memberi kesempatan kepada anak-anak lain, mungkin dengan permainan game di dalam proses pembelajaran itu, supaya mengaktifkan siswa lain untuk terlibat di dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya berpusat pada anak-anak yang bisa berbicara di depan saja. Jadi polanya yang didampingi ya. Jadi pola itu akan dilaksanakan ketika selesai ujian mid semester. Berarti arti atau makna dari observasi yang kita lakukan tuh berarti banyak begitu. Banyak sekali Bu ya yang membuat kemajuan terhadap pembelajaran Ibu di dalam kelas. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sangat senang ketika saya ada bersama Ibu dalam pra observasi, kemudian pasca observasi ini. Mudah-mudahan observasi ini bisa membuat pembelajaran Ibu dan saya juga khususnya di dalam kelas semakin baik untuk anak-anak kita, untuk kemajuan sekolah itu juga. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih. Sekarang kita kembalikan kepada Bapak Supervisor, kiranya bisa memberikan penguatan ataupun usul saran tentang tentang pra observasi dan pasca observasi yang sudah kita lakukan. Saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dewi, CGP yang hebat, dan Ibu siapa? Ibu Leni. Ya, Ibu Leni ya. Terima kasih banyak sudah membantu CGP saya untuk melewati satu proses ini. Bahwa dalam observasi itu bukan kita menilai atau apa, tetapi kita hanya saling memberikan masukan dan pengembangan pembelajaran kita di kelas. Dan proses yang dilakukan oleh Ibu Dewi saya lihat artinya tahap pra dengan observasinya Ibu sudah lakukan sebelumnya. Dan kita hari ini melakukan pasca observasi, saya tangkap bahwa Ibu CGP saya ini menangkap betul apa yang ingin Ibu Len kembangkan ya di dalam proses pembelajaran. Jadi percakapan yang memperdayakan gitu ya. Jadi ini
satu hal yang sudah bagus yang saya lihat pada diri CGP saya Ibu Dewi dalam melakukan proses ini, sehingga mudah-mudahan demi Ibu Dewi untuk pengembangan kemampuan observasinya, baik itu dari pengalaman observasi ini maka lebih meningkatkan lagi dalam proses pembelajaran Ibu Dewi sendiri di kelas begitu. Dan juga untuk Ibu Leni, mudah-mudahan nanti dengan adanya kesempatan bersama Ibu Dewi ini mungkin ke depannya lebih ditingkatkan lagi proses pembelajaran untuk memberikan pelayanan yang baik pada peserta. Dan hanya itu saja. Sekarang terima kasih Ibu Leni ya sudah membantu CGP saya untuk melewati proses ini. Baik, terima kasih Bapak Supervisor yang sudah berkenan untuk memberikan penguatan, kemudian saran-saran yang baik untuk kemajuan teman atau rekan sejawat saya Ibu Leni dan saya khususnya. Dan juga terima kasih Ibu Leni yang sudah berkenan untuk membantu saya. Kiranya observasi ini juga membawa dampak positif, dampak yang baik untuk saya, untuk Ibu Leni, dan untuk kita semua. Baik, demikianlah sesi pasca observasi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.